Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan Jari Channel. Terima kasih masih selalu hadir menemani channel Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 2076. Tang Zichen berusaha keras untuk pulang. Sial, aku tidak menyangka bahwa nilai ujian yang sempurna akan membuat begitu banyak orang memujaku, kata Tang Zichen dengan keringat dingin di dahinya. Suamiku, aku juga memujamu, kata Yun Zi dengan gembira. Ibadah bisa menjadi makanan. Pada saat itu, Xing Luo masuk dari luar. Tang Zichen, kamu benar-benar mengejutkanku. Bintang Luo tersenyum. Haha, Nona Xing Luo terlalu dipuji. Kamu terlalu dipuji bahkan dengan skor sempurna. Itu hanya teori, apa masalahnya, ada bagian praktis selanjutnya. Tang Zichen berkata dengan rendah hati, ada beberapa orang yang memahami teori tetapi bagian praktis adalah hal lain ketika dia dulu belajar, bukankah begitu bagi banyak siswa? Meskipun itu benar, fakta bahwa Anda bisa mendapatkan skor sempurna dalam teori menunjukkan bahwa Anda sangat berbakat. Saya pikir Tian Xiang harus bersedia melakukan hal yang sama, kata Bintang Luo. Haha, Nona Xing Luo melebih-lebihkan, aku lebih suka menunggu sampai kompetisi praktis selesai juga untuk kata-kata seperti itu. Yah, aku akan menantikan hasilmu untuk bagian latihan. Bintang Luo tersenyum. Jika Tang Zichen masih mendapat nilai tinggi bahkan untuk bagian latihan, maka Tang Zichen jelas merupakan bakat ilahi. Star Luo pergi lebih dulu, dan tidak lama kemudian, Master musim panas ini juga kembali. Menguasai. Murid konferensi pil abadi itu akan berlanjut besok, jadi cepatlah dan tinjau ulang. Bagus. Ngomong-ngomong, Tuan, bagian praktis dari kompetisi majelis pil abadi ada hasilnya juga. Tentu saja, perbandingannya dengan potensi pil abadi akan ada perangkat abadi pengujian potensi abadi khusus yang memancarkan cahaya warna-warni. Semakin terang cahayanya, semakin tinggi kualitasnya dan semakin baik efek pil abadi setelahnya konsumsi. Dipahami. Tang Zichen pergi untuk memurnikan pil. Tentu saja, tidak banyak rumput abadi untuk berlatih, jadi rumput abadi tingkat terendah digunakan murni untuk latihan. Saat ini, di rumah tertentu, Tuan ujian teori Zhou Mi dan mendapat nilai sempurna, apakah Anda tahu itu? Tian Xiang berkata kepada tuannya. Grandmaster Green King mengangguk, aku sudah mendengarnya, aku benar-benar tidak menyangka anak ini benar-benar memiliki bakat. Karena itu, menghitungnya jauh, aku akan mengizinkanmu untuk mengambilnya sebagai muridmu. Guru Tian Xiang berkata, Guru, saya khawatir saya tidak memenuhi syarat untuk membawanya, saya pikir Anda dapat membawanya sebagai murid Anda. Lelucon, kamu mau menerima dia hanya dengan nilai sempurna dalam teori. Tuan, apakah skor sempurna dalam teori tidak cukup? Makalahnya telah diposting dan saya telah melihatnya, dan memang benar tidak ada pengurangan. Tian Xiang, aku berkata bahwa kamu sederhana, dan kamu masih belum yakin. Bagaimana jika ini disengaja? Apa maksudmu? Raja Hijau berkata, Tian Xiang, kamu juga harus tahu berapa banyak orang di seluruh benua Fei Yan atas yang ingin menjadi muridku, tapi sayangnya, berapa banyak orang yang ingin melakukannya. Jika itu Zhou-Mi, yang berkolusi dengan Immortal Pill Palace, membocorkan pertanyaan terlebih dahulu dan dengan sengaja membuat Tang Zichen mencetak skor sempurna pada ujian, lalu, bukankah keinginan untuk diterima sebagai murid saya akan terpenuhi? Ini tidak mungkin. Tian Xiang, mengetahui wajah dan hati orang, ada berbagai macam orang di dunia ini. Setelah bagian latihan aku akan mengawasi Zhou-Mi untuk melihat apakah dia benar-benar memiliki bakat ini, apakah dia sangat bagus dalam latihan, sebagian juga, maka barulah kita dapat yakin bahwa ini benar. Baiklah. Tian Xiang mengangguk.
Keesokan harinya, Tang Zichen pergi ke aula besar pil abadi di pagi hari. Selamat pagi, Tuan Zhou. Kakak Zhou, kamu di sini sepagi ini. Begitu dia memasuki aula utama, Tang Zichen langsung disambut oleh banyak orang, dunia yang berbeda dari kunjungan terakhirnya. Sopan dan sopan. Tang Zichen juga menjawab dengan sopan. Namun, ada juga orang yang mencemooh Tang Zichen dan mendengus dengan suara kecil, itu hanya teori, bukan apa-apa. Ada juga beberapa yang sangat cemburu dan menghina, sampah. Untuk orang-orang seperti ini, Tang Zichen juga benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan, bergerak untuk mengutuk orang-orang sampah. Bakat semacam ini adalah yang paling banyak sampah, langit dan bumi semua sesi berguna, tidak ada yang sampah, bahkan jika segumpal kotoran, masih bisa dijadikan pupuk, bukan sampah. Tidak lama kemudian, suara dentuman pembicaraan datang dari pintu. Tang Zichen melihat ke arah pintu. Tianxiang dan tuannya Green King datang, banyak orang menyapa. Begitu Tianxiang memasuki aula utama, dia melihat Tang Zichen. Zhou-mi, kamu di sini. Tianxiang datang. Temui Tuan Tianxiang, kata Tang Zichen dengan hormat. Oh, tidak perlu bersikap sopan. Pada saat itu, Raja Hijau juga muncul dan berkata kepada Tang Zichen, Zhou-mi, hasil teori kemarin bagus. Terima kasih, Raja Hijau Senior. Jangan berterima kasih padaku, aku belum berjanji untuk membiarkanmu menjadi seperti tuanku, kata Green King datar. Tang Zichen kaget, hatinya sangat tidak senang. Mumi, apakah Tang Zichen mengatakan dia ingin memasuki gerbang tuannya? Itu hanya cara sopan untuk mengucapkan terima kasih. Namun, Tang Zichen tidak repot-repot menyinggung perasaannya, tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Green King berkata, Zhou-mi, hasil teorinya bagus, tapi bukan jawabanmu sendiri, ada sedikit ujian untuk itu. Apakah senior berpikir itu bukan ujianku? Tidak masalah apakah kamu mengikuti tes atau tidak, tidak masalah sekarang, kompetisi latihan akan segera dimulai, dan jika skormu di bagian praktis dari tes tidak sesuai dengan skormu di teori, maka akan jelas apakah Anda melakukannya atau tidak, kata Green King. Tang Zichen berkata, Raja Hijau Senior benar. Zhou-mi, kali ini aku sengaja datang ke sini untuk mengawasi keikutsertaanmu dalam lomba latihan agar kamu tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk berbuat curang, dan jika kamu lebih baik memang pantas mendapatkan hasil ujian teori. Maka saya akan mempertimbangkan untuk membiarkan Anda bergabung dengan tuan saya dan memuja Tianxiang sebagai guru Anda. Baiklah, Anda tidak perlu terlalu bersemangat, meskipun saya sengaja datang untuk memeriksa Anda memang harus bersemangat. Setelah mengatakan itu, Senior Green King berbalik dan pergi. Tang Zichen secara internal merenggut apa-apaan. Faktanya, Tang Zichen menolak di dalam, tetapi, sedikit disayangkan, jika dia benar-benar bisa memuja Raja Hijau, maka Tang Zichen hampir bisa berjalan menyamping di Pulau Upper Fellows. Namun, Raja Hijau ini tinggi dan perkasa, seolah-olah Tang Zichen dengan keras kepala dan mati-matian berusaha untuk memujanya, yang membuat Tang Zichen kesal. Tianxiang berkata kepada Tang Zichen, Zhou-mi, bekerja keras, aku sangat optimis tentangmu. Aku akan melakukannya. Tang Zichen tidak repot-repot mengatakan apapun untuk mencemarkan nama baik tuannya. Tidak lama kemudian, Master Konferensi Pil Abadi datang. Semuanya harap diam. Semua orang segera diam. Ujian teoretis telah berakhir dan semua orang tahu hasil masing-masing. Mulai hari ini, kita akan melakukan alkimia praktis langsung. Harap bersiap, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Selanjutnya, tolong level 1 Master Xian dan ke aula terbesar, level 2 Master Xian dan diikuti oleh level 3 Master Xian dan lagi. Puluhan ribu Master Immortal Pil tingkat pertama datang ke aula terbesar yang dapat menampung puluhan ribu orang, itu sangat besar.
Saat ini, sudah ada puluhan ribu Master Immortal kelas 1 yang berdiri, tetapi tampaknya masih sangat kosong. Rekan-rekan Master Pil Abadi kelas 1, kita akan segera mulai berlatih alkimia, menurut peringkat ujian teori, gelombang 20. Sekarang, silakan naik ke tempat pertama hingga ke-20 dari ujian teori. Tang Zichen membusungkan dadanya yang angkuh dan berjalan untuk berdiri di bawah mimbar di depan aula utama. 19 orang lainnya juga datang. Tang Zichen adalah yang pertama dalam teori dan disembah oleh banyak orang, tetapi tidak termasuk selusin orang yang datang pada saat ini. Ini karena 19 orang ini, yang secara teori kedua hingga ke-20, juga sangat berbakat dan mereka sama sekali tidak yakin. Skor sempurna dalam teori bukanlah apa-apa, tingkat latihan adalah hal yang paling penting, jadi mereka tidak yakin, dan mereka bersumpah untuk melampaui Tang Zichen dalam latihan. Seorang pria muda berdiri di sebelah Tang Zichen, memandang Tang Zichen dan mendengus dengan suara rendah, "Zhou Mi benar, saya harap tingkat latihan Anda tidak akan mengecewakan saya." Pria muda ini, yang dulunya adalah tempat pertama dalam teori Master Pil Abadi kelas 1, kali ini dikalahkan oleh Tang Zichen, dan dia sangat tidak senang dengan Tang Zichen di dalamnya. Tang Zichen berkata, "Sourpuss, siapa yang kamu katakan bajingan?" Pemuda itu sangat marah. "Haha, bukankah sudah jelas, secara teoritis aku datang lebih dulu dan mengambil tempat pertama yang menjadi milikmu. Aneh jika tidak Masam." "Dengarkan nada bicaramu tadi, Masam," kata Tang Zichen. Semua orang melihat ke sisi Tang Zichen. Pada saat itu, tuannya bertanya, "Zhou Mi, Kaichun, apa yang kalian berdua bicarakan?" Pemuda di samping Tang Zichen berkata, "Zhou Mi, dia membenciku." Tang Zichen terkejut, orang ini, dia benar-benar mempercayai apa yang dia katakan. Tuan rumah mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa Zhou Mi membencimu?" "Saya baru saja mengucapkan selamat kepadanya, tetapi dia sangat meremehkan saya dan mengatakan bahwa dia ingin dekat dengannya bahkan dengan saya. Saya sangat kesal sehingga saya hanya berdiri di hadapannya dan berharap tingkat latihannya tidak akan membiarkan saya turun." Itu dia. Banyak orang di tempat kejadian mengutuk Tang Zichen begitu mereka mendengar ini, nilai sempurna pada tes teori, hanya dia melayang. "Orang seperti ini menjijikan, itu hanya teori, bukan apa-apa, dan saya tidak tahu apakah ada kecurigaan kecurangan." Di seluruh aula utama, banyak orang bergemuruh dan berdiskusi. Kepala sekolah berkata kepada Tang Zichen, "Zhou Mi, itu salahmu, memang benar mendapatkan nilai sempurna dalam ujian itu tidak buruk, tapi terlalu memalukan untuk memandang rendah orang lain karena itu. Kaichun di sampingmu ini, dia dulu setiap kali menjadi yang pertama, dan yang paling dia kuasai adalah bagian praktis. Setiap kali dia mencetak kecerahan 4 meter di bagian praktis, jauh di atas skor rata-rata kurang dari 1 meter, dan Anda berani mengatakannya bahwa dia tidak pantas dekat denganmu." Tang Zichen berkata, "Mengapa senior hanya mendengarkan kata-katanya? Dia adalah orang yang baru saja mengatakan kepada saya dengan masam bahwa dia berharap tingkat latihan tidak akan mengecewakannya, itu saja." "Baiklah, tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal sepertimu sekarang, tapi Kaichun benar, memang, kamu mendapat nilai penuh dalam teori, dan kuharap level praktismu juga akan lebih baik daripada Kaichun." Tentu saja. Tang Zichen mengatupkan giginya. Tapi, melihat semua orang, akan sulit untuk melampaui Kaichun. Semua orang yang berdiri di aula utama saat ini tahu betapa hebatnya Kaichun. Semua orang tahu bahwa Master Pil Abadi kelas 2, yang paling jenius adalah Tian Xiang. Dan Master Pil Abadi tingkat pertama, yang paling kuat adalah Kaichun, dan tingkat latihan Kaichun sangat tinggi, mencapai 4 meter cahaya, yang bahkan tidak sebaik Master Tian Xiang, yang mempraktikkan Pil Abadi yang hanya mencapai 3,5 meter.
hanya cahaya. Juga, Master Kaichun juga Master Pil Abadi kelas 4 dan ada 2 Master Pil Abadi kelas 4 di benua Five Yama atas, Raja Hijau dan satu lagi adalah Master Kaichun. Tang Zichen tidak memiliki master terkenal untuk membimbingnya, itu adalah sedikit fantasi untuk meramu pil abadi yang melampaui kualitas Kaichun. Latihan adalah satu-satunya ujian kebenaran. Baiklah, semua orang diam di bawah, saatnya untuk memulai. Aula utama segera menjadi tenang. Master berkata, tolong siapkan batch pertama, setelah saya berteriak untuk memulai Anda akan mendengar dalam pikiran Anda nama, khasiat, dan fungsi dari pil abadi yang telah Anda buat, kemudian Anda masing-masing akan mulai membuat satu pil abadi pil. 1, 2, 3. Setelah mengatakan itu, di telinga Tang Zichen dan 20 orang lainnya, suara Master segera terdengar, tolong sempurnakan pil abadi yang dapat membantu menutrisi wajah seseorang, tingkatkan kekuatan abadi seseorang sekitar 3%, tingkatkan kekuatan seseorang. Pikiran abadi sekitar 7%, membantu efek serangan mantra kecepatan, dan mampu menetralkan efek trauma dari serangan mantra mental. Setelah mendengar judulnya, ke-20 orang mulai bermeditasi. Ini benar-benar latihan, ini tidak mudah. Itu agak mirip dengan resep obat. Tang Zichen adalah tabib ilahi di alam fana dan ahli pil lainnya di alam spiritual, jadi ini sama sekali tidak asing bagi Tang Zichen. Tang Zichen juga merenungkan untuk melihat bagaimana pil seperti ini bisa disempurnakan. Untuk memenuhi begitu banyak efek pada saat yang sama, penyimpangan sekecil apapun bisa jauh dari sasaran. Pil abadi bisa tinggi atau rendah, tetapi tidak masuk akal untuk memakannya dengan efek yang salah. Di bawah aula utama, mereka yang belum mendapat giliran, melihat cara kelompok orang pertama menatap dan bermeditasi, mereka berkomentar, melihat ekspresi perenungan mereka satu persatu, tampaknya pil abadi menjadi dimurnikan sangat sulit. Ya, sayang sekali kita tidak bisa mendengarnya, atau kita bisa berpikir jauh ke depan. Berpikir ke depan itu tidak adil. Waktunya telah tiba untuk mencerminkan tingkat alkimia seseorang, tidak peduli seberapa kuat pengalamannya, itu masih teori. Hari ini aku akan melihat apakah Zhou Mi itu masih dewa itu. Aku berani bertaruh 10 bungkus potongan pedas bahwa dia tidak akan tersisa dengan sisa-sisa detik Kaichun. Siapa yang mau potongan pedasmu? Hei, potongan pedas kelandingku bisa dibuat dari rumput abadi yang sangat disayangi, makanlah satu untuk disimpan untuk memperpanjang hidupmu. Pada saat ini, sang master berteriak, tolong diam bagi yang belum mendapat giliran dan jangan ganggu mereka yang sedang berlatih penilaian. Aula utama menjadi tenang. Ketika tuannya melihat 20 orang, masih berpikir, dia tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru, pikirkan pelan-pelan, lagi pula, kamu hanya memiliki satu kesempatan. Setelah kalian menemukan materi yang kamu butuhkan, pergilah ke ruang penyimpanan rumput abadi di sebelahnya dan dapatkan mereka. Pada saat ini, Tang Zichen menyipitkan matanya. Faktanya, Tang Zichen sudah memikirkan bahan-bahan itu untuk digunakan, bagaimana mengendalikan api yang sebenarnya, bagaimana menguasai api, dan bagaimana mencocokkan bahan-bahan itu. Tang Zichen sudah memikirkannya. Namun, hal itu penting, karena tidak perlu membandingkan waktu, lalu mengapa tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk itu, sehingga efek menjadi pil juga lebih signifikan. Tepat pada saat ini, Kaichun, yang berada di samping Tang Zichen, bergerak. Kaichun adalah orang pertama yang menuju ke ruang penyimpanan rumput abadi di sebelahnya. Kerumunan di bawah berteriak ketakutan, layak untuk Kaichun. Ini baru beberapa menit dan dia sudah menemukan cara untuk memperbaikinya. Kaichun luar biasa, dia mulai memilih materi dalam beberapa menit, lalu lihat Zhou Mi yang mendapat nilai penuh dalam teori dan masih berpikir dengan mata tertutup. Begitu, Zhou Mi akan memukul wajahnya.
Kai Chun memasuki gudang penuh dengan rumput abadi. Kai Chun mengambil selusin, lalu keluar dari gudang. Kemudian, Kai Chun segera mulai memperbaiki pilnya. Namun, semua orang masih berpikir. Tang Zichen tidak sengaja mencoba membandingkan waktu dengan Kai Chun. Jika ini ingin membandingkan waktu, Tang Zichen pasti sudah memasuki gudang. Jadi, Tang Zichen terus menutup matanya, dan dalam benak Tang Zichen sedang mensimulasikan latihan. Tang Zichen mensimulasikan setiap langkah kecil, sehingga Tang Zichen dapat memahami setiap menit dan setiap bagiannya. Beberapa menit kemudian anak kedua, ketiga, dan keempat memasuki ruang penyimpanan untuk mengambil obat. Di tempat kejadian, banyak orang melihat Tang Zichen masih berpikir, dan mereka tidak bisa menahan tawa karena malu. Itu skor penuh teori. Orang-orang akan menyelesaikan latihan Kai Chun dan dia masih belum tahu bahwa dia harus menggunakan materi itu. Saya pergi cukup yakin skornya dipertanyakan. Haha, wujud aslinya terungkap. Pada saat ini, dalam kegelapan istana, hati Raja Hijau menggigil. Bocah ini, teorinya benar-benar curang. Setelah sekian lama, dia masih belum menemukan bahan apa yang digunakan. Pada saat ini, Tang Zichen membuka matanya lebar-lebar. Dalam hati, Tang Zichen berkata, sudah selesai. Dalam pikiran Tang Zichen, pil abadi yang sempurna inilah yang telah disimulasikan oleh Tang Zichen untuk disempurnakan dalam pikirannya. Jika Tang Zichen tidak mensimulasikan untuk menyempurnakannya dalam pikirannya sebelumnya, efek akhir akan benar-benar didiskon 3%. Namun, pada saat itu, dia mendengar Kai Chun berteriak, "Tuan Senior, saya telah selesai berlatih." Baiklah, bawa itu untuk pengujian. Ya. Kai Chun segera meminum pil yang telah dia latih untuk pengujian. Tang Zichen hendak memasuki ruang penyimpanan, tetapi ketika dia melihat bahwa Kai Chun telah selesai berlatih, Tang Zichen berhenti untuk melihat bagaimana kinerja immortal pilnya. Di aula utama, semua orang melihat pil abadi Kai Chun dengan ketegangan dan antisipasi. Tuan rumah melihat bahwa tuan rumah memasukkan pil keabadian Kai Chun ke dalam alat abadi yang menyerupai roda gerindra. Kemudian, kepala sekolah membuat jejak spiritual ke batu gerindra. Segera setelah itu, sebuah objek seukuran kedelai di atas artefak abadi pelat gilingan memancarkan cahaya warna-warni. Cahaya warna-warni itu tiba-tiba bersinar di sekeliling. Penguasa itu datang. Tuan itu berteriak, dan segera kedua asisten itu mengeluarkan penggaris dan mengukur ke dalam cahaya itu. Ukur sejauh cahaya bersinar, semakin jauh cahaya bersinar, semakin baik secara alami. Setelah beberapa tarikan napas, Master tersenyum, hasilnya keluar. Kai Chun, potensi penilaian pil abadi ini adalah 4,18 meter. Wow, seluruh penonton terkejut. Itu adalah penyegaran lain dari rekor yang sebelumnya dipegang oleh Kai Chun sendiri. Rekor sebelumnya yang dipegang Kai Chun sendiri adalah 4,07 meter. Selamat Kai Chun, kamu layak menjadi murid Master Lan Zifang, Raja Pilar Abadi kelas 1 yang layak. Meskipun kamu tidak memenangkan tempat pertama dalam teori, tingkat latihanmu memberitahu semua orang siapa yang paling berbakat. Tuan itu berkata kepada Kai Chun, dan ada sedikit kesenangan dalam nada suaranya. Terima kasih, kepala sekolah senior. Kai Chun sedikit melengkungkan tangannya. Pada saat ini, dalam bayang-bayang, Raja Hijau itu kesal ketika dia mendengar tingkat latihan Kai Chun dan berkata, bajingan kecil ini, setiap kali dia memurnikan pil abadi potensinya mencapai di atas 4 meter cahaya. Muridku Tian Xiang, kapan dia akan mencapai cahaya di atas 4 meter? Sungguh tidak menyenangkan, muridku kalah dari wanita tua itu, Blue Zifang.
Raja Hijau memandang Kaichun dan tertekan. Dia dan Lan Zifang adalah satu-satunya dua pilar abadi peringkat 4 di benua Feiyan atas dan mereka berdua memiliki seorang murid. Namun, murid Raja Hijau Tian Xiang adalah setingkat di bawah murid Lan Zifang dalam hal tingkat latihan, yang membuat status Raja Hijau pada dasarnya setingkat lebih rendah dari status Lan Zifang. Tang Zichen berhenti menonton dan pergi ke ruang penyimpanan rumput abadi. Kaichun itu menatap punggung Tang Zichen dan bersenandung dalam hati. Zhou-Mi, bahkan kamu berani bersaing denganku dalam latihan, bagaimana aku akan membiarkanmu mati? Tidakkah kamu tahu bahwa aku satu-satunya di antara semua kelas 1 Master Immortal Pill? Siapa yang bisa memurnikan lebih dari 4 meter Light Immortal Pill? Kaichun sudah merasakan bahwa kemenangan ada dalam genggamannya. Tang Zichen dengan cepat selesai memilih rumput abadi. Hanya saja, ketika rumput peri Tang Zichen, semua orang sedikit terkejut. Apa yang terjadi pada Zhou-Mi? Kamu hanya meminum 4 herbal. Mungkinkah dia berpikir bahwa dia dapat meramu pil immortal yang memenuhi syarat dengan menggunakan 4 bahan? Hahaha. Level ini, benar-benar tidak ada orang lain. Kaichun baru saja menggunakan lebih dari selusin jenis material, tapi dia hanya punya 4. Belum lagi orang-orang berlevel rendah itu, bahkan Raja Hijau dalam kegelapan pun bingung saat ini. Raja Hijau berkata dalam hatinya, bocah ini hanya memilih 4 jenis rumput abadi, dan dia ingin membuat pil abadi yang memenuhi persyaratan penilaian. Apa yang dia pikirkan? Mungkinkah dia bahkan tidak tahu rumput abadi yang akan digunakan untuk membuat pil abadi yang cocok dengan efeknya? Pemurnian yang benar-benar buta. Tang Zichen menghadapi pertanyaan semua orang tanpa derai ketipak. Tang Zichen hanya sedikit mengangkat sudut mulutnya. Hanya orang dengan level rendah yang akan menambahkan banyak rumput abadi untuk menyempurnakan jenis tertentu, karena orang dengan level rendah, dia harus berlatih untuk membuat pil abadi yang memenuhi persyaratan, tetapi dia tidak tahu bagaimana mencocokkannya, jadi dia hanya bisa menambahkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Tang Zichen segera mulai menyempurnakannya, api virtual di tangannya memuntahkan seperti lidah api. Karena dia mengadopsi sedikit rumput abadi, dia menyempurnakannya dengan cepat dan, dalam pikirannya lagi sebelumnya, dia bahkan mensimulasikan detailnya. Dalam waktu sekitar 30 detik, Tang Zichen memadamkan Void Fire, dan dengan membalikan tangannya, Immortal Pill sudah dipraktekkan. Aku sudah selesai berlatih. Kerumunan terkejut begitu cepat. Bahkan Raja Hijau dalam bayang-bayang terkejut, jarang baginya untuk menyelesaikan latihan begitu cepat, yang berarti bahwa dia sudah bertekad atau dia telah menyempurnakannya berkali-kali sebelumnya. Sang Master berkata, bahwa itu untuk diuji. Tang Zichen menyerahkan pil keabadiannya. Meskipun Tang Zichen adalah orang kelima yang masuk untuk mendapatkan obat, Tang Zichen adalah orang kedua yang menyelesaikan pemurniannya. Semua orang menahan napas saat mereka melihat pil abadi. Dalang meletakkan Immortal Pill ke tempat seperti batu kilangan seperti sebelumnya. Kali ini, tuannya tidak memasuki tanda roh lagi, seperti yang baru saja dia lakukan, dan tanda roh yang baru saja dia masuki adalah simulasi dari orang yang meminum pil abadi. Saat itu, titik-titik di penggilingan mulai bersinar dengan cahaya warna-warni. Beberapa detik kemudian, cahaya itu tiba-tiba menyala jauh. Wow, sial! Seluruh tempat tercengang, tidak perlu lagi diukur dengan penggaris, mata bisa mengetahui seberapa terang itu daripada pil abadi Kaichun. Tuan itu panik, cepat ukur dengan penggaris. Kedua asisten itu segera melakukan apa yang diperintahkan. Beberapa napas kemudian, salah satu asisten berkata kepada Master Senior, pengukurannya keluar pil abadi Zhou-Mi. Sinar potensi mencapai 7,85 meter. Wow, surga! Seluruh aula utama tidak bisa membantu tetapi meraung.
7,85 meter. Ini juga. Pada saat ini, Tuan Raja Hijau yang berada dalam kegelapan juga mengejutkan seluruh dirinya. Dengan keterampilan Raja Hijau saat ini, pil abadi yang dia latih hanya memiliki cahaya lebih dari 4,5 meter, dan bahkan ketika dia tampil sangat baik, dia tidak melebihi 5 meter. Dan Tang Zichen begitu mudah mencapainya 7,8 meter. Ini bukan hanya deretan angka, ini mewakili khasiat pengobatan. Tentu saja yang paling kaget saat itu adalah Kai Chun. Kai Chun benar-benar bodoh. Ini tidak mungkin, bahkan tuanku tidak bisa melatih pil abadi yang begitu efektif, bagaimana mungkin dia? Kai Chun segera berteriak, "Tuan senior, saya benar-benar curiga bahwa Zhou Mi curang." Curang? Ya, bahkan tuanku tidak bisa mencapai level ini, bagaimana mungkin dia, dan Tuan Zhou Mi musim panas ini, sampah sekali, bagaimana mungkin tuan sampah seperti itu bisa mendisiplinkan Tuan Xian dan yang begitu kuat, ini pasti curang. Ketika semua orang mendengar kata-kata Kai Chun, mereka merasa itu masuk akal. Tingkat latihan guru Jinxia hanya sedikit lebih dari 1 meter, jarak guru murid ini terlalu besar. Ini Kai Chun, apakah hanya karena ini dia dinilai telah curang? Apakah Anda memerlukan bukti lain? Tanya eksekutif yang memimpin. Tidak saat ini, tapi aku akan memeriksanya pada satu titik. Jadi, sekarang kamu curiga dia selingkuh? Ya. Oh, Kai Chun, disitulah kamu salah. Kamu bahkan tidak punya bukti. Apa yang membuatmu ragu? Bahkan jika tuannya, Tuan Imha, tidak baik, apakah dia tidak baik? Mungkin, Zhou Mi begitu berbakat sehingga dia bahkan tidak membutuhkan master untuk melakukannya sendiri. Singkatnya, aku tidak yakin. Teriak Kai Chun. Sama seperti ini, ada teriakan, hal yang tidak tahu malu, kamu tidak sebaik yang lain, tapi kamu masih curiga ditipu. Guru, saya bisa bersaksi untuk Zhou Mi bahwa dia tidak curang sama sekali. Semua orang melihat ke arah tempat asal suara itu, dan itu adalah Tuan Raja Hijau. Master In Charge segera melangkah maju dan memberi hormat, temui Master Green King. Tidak perlu sopan, aku hanya tidak tahu apa-apa, mengawasi Zhou Mi sepanjang waktu, jadi aku bisa bersaksi untuknya bahwa dia tidak curang sama sekali. Sang Master tersenyum patuh, dengan kesaksian Master Green King, saya yakin tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi. Raja Hijau berjalan ke Tang Zichen dan tertawa, anak baik, sungguh kamu. Sangat mengejutkanku. Sebelum aku mencurigaimu menyontek dalam ujian teori, sekarang aku tidak lagi mencurigaimu, Zhou Mi. Setelah selesai, datanglah ke rumah, hahaha. Raja Hijau tertawa terbahak-bahak lalu pergi. Kerumunan terkejut dan sangat iri pada Tang Zichen. Barusan kata-kata Master Green King sudah mengisyaratkan bahwa dia akan menerima Tang Zichen. Senior Master segera berjalan ke Tang Zichen, dan menawarkan keramah tamahannya, Zhou Mi, jangan cepat-cepat mengucapkan terima kasih senior, kamu harus maju. Tang Zichen tidak mengatakannya, dan Raja Hijau segera pergi. Masalah utama berkata kepada Tang Zichen, Zhou Mi, kamu benar-benar baik, di masa depan aku berharap bisa lebih menjagamu. Masalah utama jelas berusaha untuk menyenangkan Tang Zichen terlebih dahulu dan berhubungan baik dengan Tang Zichen. Hahaha, kata yang bagus, kata yang bagus. Kai Chun, yang berada di sampingnya, berbalik dengan teriakan tidak senang. Master eksekutif berteriak kepada Tang Zichen, Kai Chun, tidak ada yang diizinkan pergi sampai operasi latihan semua orang selesai. Omong kosong, ini bukan pertama kalinya aku berpartisipasi. Kai Chun berjalan ke sisi aula utama untuk beristirahat. Tang Zichen tetap di tempatnya, menyaksikan yang lain mempraktikkan operasi mereka.
Yang lainnya, hampir kurang dari 1 meter, atau bahkan, beberapa hanya 0,3 meter. Pil abadi semacam ini sangat tidak efektif sehingga Tang Zichen ingin sedikit mengejeknya ketika dia melihatnya. Master senior bergerak untuk mengobrol dengan Tang Zichen di setiap kesempatan, membuatnya terlihat seperti memiliki hubungan yang baik dengan Tang Zichen. Tang Zichen bertanya, "Tuan senior, apakah Anda tahu seorang guru pil abadi bernama Chen Changqiu?" "Tentu saja aku tahu, dia pergi ke kerajaan abadi Yunluo, dan aku mendengarnya di..." "Itu bagus untuk bergaul di sana. Dia cukup halus dan dengan levelnya, statusnya tidak akan terlalu tinggi sama sekali di benua Feiyan atas. Sebaliknya, dia akan pergi ke beberapa kerajaan kecil abadi dan dapat berbaur lebih baik dan setara dengan kaisar kerajaan abadi." Tang Zichen berkata, "Level Chen Changqiu sangat rendah." "Ya, dia biasa datang ke setiap sesi juga, dan dia hanya mendapat 60 atau 70 poin dalam ujian teori, dan level praktisnya, yaitu potensi sekitar 0,5 meter, levelnya berada di sisi belakang semua Immortal Masters. Jika dia berada di Feyama atas, kekuatan besar itu bahkan tidak akan mempekerjakannya sebagai Master Abadi dasar, jadi paling tepat baginya untuk pergi ke kerajaan kecil abadi." Potensi yang sangat buruk. Tang Zichen bahkan telah meminum pil abadi yang telah dia sempurnakan sebelumnya, sungguh menyia-nyiakan beberapa rumput abadi pada saat itu. Jika mereka telah disempurnakan oleh ahli pil abadi yang lebih efektif, itu akan menjadi bahkan lebih baik. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata, dan akhirnya, semua 10.000 Master Pil Abadi level 1 telah menyelesaikan operasi praktis mereka. Tentu saja, Master Pil Immortal kelas 3 dan Master Pil Immortal kelas 2, karena jumlahnya yang kecil, sudah selesai. Pada saat Tang Zichen dan yang lainnya selesai, Master Abadi level 2 dan level 3 di luar sudah tahu tentang level latihan Tang Zichen di 7,85 meter. Begitu Tang Zichen keluar dari pintu aula utama, sekelompok orang berkumpul. "Tuan Zhou, nama saya Manli, duduklah di rumah saya malam ini." "Tuan Zhou, putriku ingin memintamu untuk menjadi pemandu pribadinya. Bagaimana menurutmu?" Ngomong-ngomong, putriku 18 tahun. "Oh. Tuan Zhou, kamu sangat cakap di usia yang begitu muda, masa depan cerah. Aku adalah manusia abadi, mari berteman." Sekelompok orang berkerumun. Kai Chun, yang keluar bersama Tang Zichen, diabaikan. Bola bajingan. Kai Chun mendengus dan menghembuskan napas. Tang Zichen menyia-nyiakan banyak usaha untuk berurusan dengan mereka yang ingin berteman dengannya. Tang Zichen hendak segera pergi ketika seorang pria mengangkat tirai di mobil mewah di sampingnya dan memanggil Tang Zichen. Saat Tang Zichen melihat itu adalah Xing Luo. "Nona Xing Luo, cepat masuk ke mobil, sebelum sekelompok orang lain berkerumun." "Ya." Tang Zichen dengan cepat memasuki mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, Tang Zichen menemukan ada lebih dari satu orang di dalam mobil. Ada juga Tianxiang. "Tuan Tianxiang, kamu juga di sini?" Tianxiang agak malu. "Jangan panggil aku tuan manapun, kamu adalah tuan yang sebenarnya." Tuan Tianxiang sangat pandai menceritakan lelucon. Bintang Luo berkata, "Baiklah, Tang Zichen, jangan mengejek Tianxiang. Saat ini, levelmu sudah di atas Tianxiang, meskipun peringkat Master Pil Abadi Tianxiang lebih tinggi darimu, tetapi bakatnya mungkin tidak lebih tinggi darimu." "Oh, saya berani bertanya, bagaimana latihan guru Tianxiang kali ini?" Tianxiang dengan getir berkata, 3,8. "Jadi, kamu bahkan tidak seefektif yang seharusnya," kata Tenka. "Haha." Tang Zichen tampak sedikit malu. Tang Zichen bertanya, "Nona Xing Luo, apakah kita akan pulang sekarang?" "Tidak." "Jadi mau kemana?" "Pergi ke rumah Raja Hijau." "Sial, kenapa aku harus pergi ke rumah Raja Hijau?"
Tang Zichen, Raja Hijau telah memberitahu Tianxiang bahwa dia secara pribadi akan mengambilmu sebagai muridnya. Aku khawatir anakmu akan bingung, jadi aku di sini khusus menunggumu. Nona Bintang Luo, sepertinya tidak bermoral bagimu untuk membuat keputusan untukku seperti ini. Aku tidak berniat memuja Raja Hijau sebagai tuanku. Selain itu, betapa memalukannya tuan musim panas ini bagiku untuk beralih ke Raja Hijau sebagai tuanku. Xing Luo berkata, Tang Zichen, kamu harus bijaksana Tuan Imha dan Tuan Raja Hijau ini surga dan satu bumi jika kamu memberi penghormatan kepada Tuan Raja Hijau sebagai tuanmu, maka kamu akan benar-benar tidak tersentuh di benua Feiyan atas di masa depan. Ini, pernahkah Anda melihat status Tenka? Siapa yang berani mengacaukan Set? Charles? Juga, berapa banyak orang yang mengejar Tin Xiang. Itu semua hanya masalah menggunakan pengaruh Tuan Green King. Jika Anda menjadi murid Green King, status Anda tidak akan lebih rendah dari Tian Xiang, dan kemudian banyak wanita cantik ingin menikah denganmu. Tang Zichen tersenyum, banyak wanita cantik, kalau begitu bolehkah saya bertanya apakah itu Anda? Apakah Anda memiliki aroma surgawi? Nak, jangan mengolok-olok kami. Bentak Stero. Apa gunanya itu? Tang Zichen, aku serius, lebih baik jika kamu benar-benar mendengarkanku dan jangan terbawa suasana. Tian Xiang juga berkata, ya Zhoumi, aku juga ingin kamu menjadi adik laki-lakiku. Xing Luo berkata, Tang Zichen, bukan karena aku tidak bermoral tetapi celahnya terlalu besar, memuja Master Jin Xia tidak akan memberimu apa-apa, sekarang dengan bakatmu, Master Jin Xia tidak bisa membimbingmu lagi, sebagai gantinya Tuan Jin Xia, sekarang ingin menggunakan ketenaran Anda untuk meningkatkan statusnya. Jika Anda menjadi murid Raja Hijau, keluarga hegemoni kelas 4 dari orang atas akan bersedia menikahi Anda. Apakah Anda tahu apa keluarga dari hegemon kelas 4 adalah? Itu adalah keluarga dengan dewa atas yang kuat. Dewa atas. Tang Zichen terkejut. Tang Zichen bukan itu, hampir sama dengan keluargamu. Tian Xiang sang keluarga Star Luo adalah keluarga penguasa kelas 3. Oh, Tang Zichen mengerti, jadi Tang Zichen tidak layak untuk Star Luo sekarang. Baiklah, jangan bicara tentang aku, Tang Zichen, pikirkan sendiri, berapa banyak manfaat menjadi murid Raja Hijau, akan ada pil abadi untuk kamu makan di masa depan, kamu juga tahu bahwa rumput abadi adalah sesuatu bahwa semakin kuat Anda, semakin banyak yang dapat Anda peroleh. Selain itu, Anda berdua sastrawan dan bela diri, Raja Hijau dan Tian Xiang, keduanya hanya tahu cara memurnikan pil dan biasa dalam hal kekuatan. Jika Anda memuja Green King sebagai tuanmu, apakah kamu mengatakan pada dirimu sendiri bahwa Green King akan melakukan yang terbaik untuk membangunmu? Pasti. Tian Xiang mengangguk, ya kalau begitu, guru pasti akan menggunakan semua sumber dayanya untukmu. Bintang Luo berkata, Anda juga tidak boleh meragukan kata-kata Tian Xiang, Raja Hijau dan Tian Xiang bukan dari sekolah kekuatan, mereka tidak memiliki konflik dengan Anda, dan sumber daya mengenai kekuatan secara alami diberikan kepada Anda. Ini, Tang Zichen merasa sedikit tergoda. Sungguh menggoda, jika Anda memuja Raja Hijau, Tang Zichen akan segera berada di puncak hidupnya dan menikahi wanita kulit putih yang kaya. Namun, ini tidak akan berhasil, ini tidak bermoral. Bagaimana perasaan guru musim panas ini? Meskipun tuan musim panas ini tidak mampu seperti Raja Hijau, dan bahkan statusnya lebih rendah, tetapi tuan musim panas ini setidaknya telah mendisiplinkan Tang Zichen dengan hati-hati, dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja karena keahliannya tidak berfungsi, dan beralih ke tuan lain. Maaf, saya rasa saya tidak diberkati dengan itu, kata Tang Zichen. Star Luo tersentak. Tang Zichen, apa yang kamu ingin aku katakan untuk mengerti?
Maaf, saya tidak bisa melakukan itu, meskipun saya mendapatkan banyak manfaat untuk sementara waktu, ya. Tian Xiang berkata, tidak apa-apa, Anda harus memikirkannya sebentar, selesaikan hubungan Anda dengan Tuan Imaha terlebih dahulu sebelum kembali. Saya pikir Tuan saya bisa menunggu. Tidak apa-apa. Bintang Luo mengangguk. Wangian Surgawi berkata, kalau begitu, kamu bisa pulang dulu, aku akan turun di sini juga. Bagus. Tuan Tianxiang turun dari bas, dan Xing Luo menyuruh bas belajar untuk berbalik dan menuju ke arah klan Xing. Segera Tang Zichen akan pulang. Saat ini, di kediaman Guru Imaha, Master Ima Xia sedang duduk di kursi di pintu masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Guru musim panas ini telah menyelesaikan penilaian praktisnya, level praktisnya, yang hanya sedikit di atas 1 meter. Masih sama, sesuatu yang sulit ditingkatkan tanpa bakat hari itu. Tentu saja, guru musim panas ini menjadi korbannya, bakatnya berkurang banyak. Setelah guru musim panas ini selesai, ketika dia keluar dari aula utama, dia mendengar berita bahwa tingkat latihan muridnya mencapai 7,8. Pada awalnya, guru musim panas ini sangat bahagia, penuh senyuman dan banyak orang yang dekat dengan guru musim panas ini. Namun, belakangan terungkap bahwa Raja Hijau telah mengungkapkan kepada Tang Zichen bahwa dia menerimanya sebagai murid. Master Ima Xia mulai sedikit khawatir dan banyak orang diam-diam membicarakannya, mengatakan bahwa dia telah mengambil Tang Zichen. Banyak kata-kata buruk yang membuat Master Ima Xia berpikir bahwa Tang Zichen pasti akan pergi. Tepat pada saat itu, Tang Zichen kembali menguasai. Zoumi, mengapa kamu masih datang ke tempatku? Tuan Imaha terkejut. Kamu tuanku, kenapa aku tidak bisa datang ke sini? Zoumi, bukankah Raja Hijau mengungkapkan kepadamu bahwa dia bermaksud menjadikanmu sebagai muridnya? Kamu. Oh, lebih dari yang terungkap, Bintang Luo dan Tian Xiang masih menunggu di pintu masuk Istana Abadi untuk menjemputku dan membawaku ke rumah Raja Hijau, tapi aku tidak pergi. Mengapa? Tuan, saya memberitahu Anda hari itu bahwa saya adalah seorang guru seumur hidup, jadi jika saya beralih ke Raja Hijau sebagai tuan saya lagi, di mana wajah Anda akan berada? Tapi, saya tidak bisa memberi Anda status apapun, sebaliknya, saya harus mengandalkan reputasi Anda sehingga saya dapat meningkatkan status saya di dunia pil abadi. Guru musim panas ini berkata dengan malu. Yang jadi apa? Zoumi, lebih baik untuk masa depanmu jika kamu masih menyembah Raja Hijau sebagai tuanmu. Tidak, aku bisa mengerti kamu dan tidak akan pernah mengatakan hal buruk tentangmu. Tingkat latihanku tidak sebaik milikmu, hanya di kualitas pil abadi, saya masih bisa membimbing Anda, sisanya tidak mungkin lagi. Dan Raja Hijau itu, dia bisa membimbing Anda ke Master Pil Abadi kelas 4. Jika Anda bisa menjadi Master Pil Abadi kelas 4, itu adalah... Tang Zichen mendengus. Apakah Master Pil Immortal kelas 4 adalah banteng? Tidak, itu bukan tujuanku. Selain itu, kamu setidaknya bisa membimbingku ke level 3 Master Immortal. Tapi, aku hanya bisa sejauh ini, dan Raja Hijau bisa membantumu mencapai level 4. Tang Zichen berkata, setelah saya mencapai level 3 Immortal Master, saya akan menelitinya sendiri. Saya tidak membutuhkan siapapun untuk membimbing saya menjadi level 4. Selain itu, tujuan saya bukanlah level 4, level 5, level 6, level 7. Setelah semua ini, saya masih perlu meneliti sendiri apa yang dihitung oleh Raja Hijau. Tapi, statusnya saat ini bisa memberimu terlalu banyak, dan level 5 dan 6 yang kamu katakan hanyalah bicara, bagaimana kamu bisa mencapainya dengan begitu mudah. Baiklah, Tuan, pikiranku sudah bulat, aku tidak akan pernah menyembah musuhmu sebagai tuanku, dan meskipun kamu tidak akan menghentikanku demi masa depanku, aku tidak bisa melakukan itu.
Tuan musim panas ini sangat tersentuh dan bersumpah, Zoumi, mulai sekarang, saya akan menaruh sepenuh hati tetapi membelanjakannya untuk Anda. Saya akan membuat Anda menjadi master pil abadi tingkat ketiga secepat mungkin. Meskipun saya tidak sekuat sebaik Raja Hijau, tapi aku akan menghabiskan waktu 10 kali lebih banyak. Aku tidak akan pernah kalah dengan Raja Hijau. Terima kasih Tuan. Tang Zichen tersenyum tanpa sadar. Tuan musim panas ini segera mengeluarkan seikat rumput abadi dan berkata, Zoumi, saya memiliki lebih dari 20 rumput abadi di sini, dari ribuan tahun hingga ratusan juta tahun, ambil semuanya. Tuan, itu tidak diperbolehkan. Oh, aku tidak memiliki sumber daya sebanyak Raja Hijau, tapi aku bersedia menginvestasikan seluruh tubuhku, tetapi untukmu, aku tidak punya banyak harapan untuk menembus ke atas, dan menggunakan lebih banyak lagi akan menjadi sebuah limbah. Ini, ambil, guru ini. Lalu, bagaimana kalau aku membantumu berlatih menjadi pil abadi? Meskipun potensi pil abadiku tidak setinggi milikmu, pil abadiku adalah pil abadi level 3, tidak peduli seberapa buruk potensinya, itu masih lebih baik daripada pil abadi level 1. Pil abadi apa yang kamu butuhkan? Katamu. Tang Zichen melihat tuannya bertekad untuk memberikannya, jadi dia mengambilnya. Terima kasih Tuan, lalu bantu saya berlatih menjadi pil abadi yang meningkatkan nasib abadi. Saya hanya perlu meningkatkan nasib abadi saya tidak memerlukan efek lain. Pil abadi apapun dapat meningkatkan nasib abadi, maksud saya, selain meningkatkan takdir abadi, apakah Anda harus menyesuaikan diri dengan efek lain, misalnya, meningkatkan kekuatan abadi, kekuatan spiritual, pikiran abadi, Kalau begitu, tingkatkan kekuatan spiritualmu. Bersambung.